menyebutkan nama Tuhan Yesus langsung, gitu loh. Karena ini sosoknya hanya seorang yang biasa, seorang nabi. Selamat sore. Semuanya gimana kabarnya? Baik. Apa bedanya dengan baik. apa ya? Dengan ajaran satanik itu kan sama. Itu kan dia kan melawan ajaran Yesus. Satanik Sama, pokoknya yang sama Kak. Itu semua itu sama. Sama kayak bidat juga iya, ini sama. Sama seperti bidat lah ini. Bidat iya, antikris juga iya gitu loh. Iya. Silakan Bang, ada apa Bang? Silakan Bang. Di sini saya boleh itu. Jadi gini. Dari tadi kan saya nyimak ya bercerita tentang antikristus ya. Iya, jadi Anda tahu tentang antikristus? Shalom. Anda paham tentang antikristus? Salah Bang. Antikristus itu jadi kitab-kitab yang menentang ajaran Yesus itu antikristus Bang. Oke, menentang ajaran Yesus. Tuh. Nah, jadi gini. Nah, berarti biar kita nggak jadi antikristus, berarti seperti kata Yesus ya di Yohanes 5 pasal 30 ya kan, atau sebutkan dulu satu-satu, jangan semua diborong ayat. Sebutkan dulu, jangan semua disebut ayat, diborong ayat. Kamu mau belanja ayat di sini? Satu-satu. Enggak, kan kita diskusi pakai dalil Bang. Jadi gitu. Jangan diborong semua ayat. Kamu mau belanja ayat di sini. Begini loh Bang, kalau sebutin ayat, sebutin isinya. Jangan semua diborong ayat. Sebutin isinya apa. Terus ntar ayat satu, jadi siap. Jangan diborong ayat. Kamu mau belanja ayat di sini. Nanti kan? Oke, siap. Jadi gini Bang, ketika yang dikatakan antikristus itu sebenarnya itu ada di Matius 7 juga. Di Matius 7 pasal 15 sampai ya. Di situ dikatakan nabi-nabi palsu itu akan ketahuan dari mana? Dari buahnya, ya kan? Dari buahnya. Udah gitu ya. Itu tertulis. Kenapa nggak dijabarkan ayatnya? Terus abang jabarkan, jangan diringkas-ringkas Bang. Enggak, maksudnya ini gitu, kan abang kan sebagai Kristen, maksudnya ini benar enggak? Makanya orang tersesat gini loh, karena begitu loh. Ayat itu harus dibaca seluruhnya gitu, satu ayat dibaca, jangan diringkas-ringkas. Jadi orang coba abang bahas ayat itu Bang, kira-kira menurut abang itu masuk nggak? Ya abang baca dulu, abang aja nggak tahu abang apa yang abang ini bawakan. Iya kan aku nanya aja Bang. Gimana saya pengen tahu dulu. Abang aja nggak tahu ayatnya. Matius berapa? Iya. Matius 7:15 itu kira-kira masuk nggak kriteria itu antikristus di situ? Bentar ya, aku buka. Iya, sampai 22. Dari Matius, dari Injil berarti itu ya, ngambilnya dari Injil. Iya. Gospel Injil ya. Berarti oke, siap. Matius 7:15 sampai 22. Hal pengajaran sesat ini judul perikopnya. Aduh, siapa WA? Bentar ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Betul. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik, udah nyampe mana sih? Sorry. Abang paham ayat itu Bang? Abang paham ayat itu? Iya, saya paham. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Biar lanjut dulu Ibu baca, silakan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik lah akan menghasilkan buah yang baik. Artinya ajaran yang baik akan menghasilkan orang yang berpikir baik, mempunyai akhlak baik. Itu. Contohnya seperti Kristen. Kenapa Islam itu selalu nyerangnya itu nyerang Kristen? Kenapa tidak nyerang Hindu, nyerang Buddha, karena nyerang Kristen ya? Karena
ajaran Kristen ini ajaran yang baik, pastilah seperti pohon Yang yang benar. pohon yang baik benar. menghasilkan buah yang baik, buah yang baik Yang itu yang benar. akan dilempar gitu loh. Oke. Oke, saya bisa ya jabarkan dikit dengan ayat itu ya. Jadi di situ di Udah situ aku dikatakan- jelasin, nggak usah kokot malah. Udah aku jelasin kan. Iya, sekarang di situ sini sangat jelas. masuk Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang kriteria- baik. Anda bisa, oke. Enggak, yang masuk kriteria anti Yesus itu kan yang dikatakan dia Kriteria menyamar apa? jadi domba, sebenarnya dia adalah serigala ya kan. Nah, sekarang yang menyamar jadi domba di sini yang sering mengatakan sebagai domba-domba itu siapa? Coba, Pandi, di apakah sini Islam? Kamu nggak ngerti, bercandanya nggak ngerti kamu ya ampun. Aku pikir kamu ngerti. Enggak, di situ kan Yesus yang menuturkan. saya jelaskan ke dia ya teman-teman. Yang mengatakan gitu loh. Pengen itu saya jelaskan sama dia dari ayat per ayat lebih jelas gitu ya. Jadi Silakan, dalam Matius 5 ayat 15 itu Matius 7 dikatakan, tadi, Bang. iya Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini bercerita tentang nanti ada ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu yang seakan-akan ajaran itu adalah ajaran yang baik, ajaran yang menyelamatkan, padahal ajaran dari para ajarannya itu adalah yang membinasakan. Seakan-akan seperti mereka datangnya seperti domba, padahal mereka itu adalah serigala yang buas. Saya maksudnya domba sama serigala apa? Domba itu tidak bisa membinasakan, tetapi serigala itu bisa membinasakan. Nah, inilah ajaran nantinya yang disampaikan sesudah ajaran Tuhan Yesus ini, ajaran Kristus ini, ada ajaran nabi palsu itu, dan itu sudah terbukti, dan itu terus terjadi sampai saat ini. Betul. Jadi bukan hanya muncul pada abad ke-700, tapi dari abad pertama kedua aja pun sudah mulai itu muncul ajaran-ajaran palsu. Makanya dikatakan bagi mereka yang mengajarkan Injil atau kabar baik dari yang apa yang diberitakan oleh para rasul, itu mereka semua itu adalah antikristus, mereka itu adalah serigala yang buas, dan itu semua berasal daripada si iblis. Kalau Anda melihat korelasi di Galatia 1 ayat 6. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Di ayat ini dicantumkan di ayat 16, bagaimanakah bisa melihat ajaran itu adalah ajaran yang benar atau tidak benar? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu akan mengenal mereka. Betul, gak mungkin buah anggur keluarnya pohon anggur keluarnya di pohon pete, nggak mungkin, apalagi pohon jengkol gitu. Betul. Jadi dari ajarannya lah, dari buahnya lah. Nah, itu di ayat 16. Jadi makanya di ayat 17-nya kita pelan-pelan. Makanya kamu mau melihat pohon yang baik itu dari mana? Ya kamu lihat dari buahnya. Karena kan mungkin pohon itu sudah nggak bisa kamu lihat, karena pohon itu terlalu tua, terlalu jauh, atau mungkin nggak ada. Tapi buahnya kamu lihat, oh ini loh buahnya seperti ini, oh ini buah anggur. Buah anggur itu pasti dihasilkan oleh pohon anggur. Buah durian dihasilkan buah durian. Pohon jengkol dihasilkan dari jengkol. Karena di 18, kita lanjut ke ayat 18-nya, Matius 7:18. Makanya dikatakan tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Ada lagunya. Jadi kalau pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik itu pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi jangan katakan kalau hasil buahmu itu tidak baik, pasti pohonmu baik. Tidak mungkin, di dalam ayat 18 dikatakan. Jadi dilihatlah, oke, ayat 19, dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya apa? Kalau Anda mengikuti ajaran yang tidak baik, dari buahmu dilihat tidak baik, kamu pasti ditebang dan pasti akan dibuang ke api yang menyala itu, karena kamu nggak berguna, karena kamu hidupmu adalah sia-sia. Ini bagus ayat ini. Kalau Anda bisa mengerti dengan ayat ini, itu sudah menjelaskan. Ayat ini sudah dari awal sudah menjelaskan, sampai ke 22 sudah dijelaskan semua Mantap, tentang mantap. Sampai 22 ajaran-ajaran baca, Bang. palsu. Oke.
Ya, 21 sampai 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ini surga. Seperti ajaran apa? Kalau nggak setiap orang, Anda katakan, oh, saya ikut Yesus, tapi perbuatanmu masih perbuatan iblis. Kamu masih nipu sana sini, kamu masih berzina sana sini, kamu masih membunuh sana sini. Terus kamu mengaku kamu ini pengikut Kristus. Nanti dulu dikatakan di situ pada 21, bukan setiap orang yang datang kepadaku berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang surga. Kehendaknya apa? Ajaran kerajaan Allah itu ajaran kebaikan, ajaran kasih. Kerajaan surga itu berbicara tentang kerajaan kasih, ajaran kasih. Kasihilah musuh-musuhmu. Tuhan doang. Ya, bukan hanya mengaku, oh, aku ikut Kristus, tetapi kamu tidak bisa mengampuni. Bahkan Anda membunuh sesamamu, bahkan Anda membunuh saudaramu. Itu tidak bisa dikatakan kasih. Maka pada ayat ke-22, pada hari terakhir, memang banyak orang yang datang kepadaku, yang memanggilku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat namamu? Artinya apa? Mereka ini yang menjual-jual nama Tuhan. Mereka menjual nama Tuhan. Mereka bisa mengatakan, oh, saya sudah menyembuhkan orang sakit pakai nama Tuhan. Saya sudah mengadakan mujizat pakai nama Tuhan. Tetapi hidupnya nggak benar. Masih berzina, masih membunuh, masih tipu kiri, tipu kanan. Pada saat itu Tuhan katakan, nyala daripadaku. Aku tidak mengenal engkau, hai. Ngerti ya? Oke. Oke. Jadi gini Bang. Jadi gini. Nah, jadi kalau kita kupas di ayat 15-nya tadi, ya kan, untuk yang mengaku domba ini pada saat ini tidak ada umat Islam di situ. Di situ bukan pengakuan domba, artinya domba di sini. Ya ampun, kamu nggak ngerti dari tadi Ya, loh. nanti kita tanggapi. Bentar Gini, ya. jam Sedikit. Enggak, sebentar. 15 itu tadi. Iya, nanti ditanggapi, nanti Ya ditanggapi. ampun, aku pikir kamu nangkap dari tadi. Enggak, iya, nanti ditanggapi. Tidak Aku nangkap tangkap. dia. Domba di sini. Iya gini, Jadi jangan domba ada di satu sini menggambarkan binatang yang sangat pengikut, penurut. Itu digambarkan Iya. oleh domba. Serigala digambarkan binatang yang buas, yang membinasakan. Domba itu adalah hewan yang bisa memberikan Iya. manfaat. Ini loh artinya Betul. dalam pengajaran Oke, sini. Jadi iya, jangan kamu gambarkan orang ngerti. Kristen. Iya, aku ngerti. Nah, jadi gini, Bang. Yang dimaksudkan Yesus di kala itu dia sedang berbicara kepada muridnya orang Israel. Yesus itu adalah orang Yahudi yang sedang berbicara kepada murid-muridnya pada kala itu, ya kan? Nah, pertama, Bang, yang dimaksudkan Yesus itu ajaran Yesus ini diajarkan di mana? Menurutmu apa? Mana dia diajarkan? Kan nggak mungkin di Arab kan, bro? Di Israel, betul Ya, sekali. pastilah, Tidak mungkin bro. di Yunani, betul ya. Tidak Pastilah. mungkin di Yunani. Oke, lanjut ya. Itu nggak mungkin Aku yang di Arab. lanjut Iya, sedikit betul. dulu. Bentar, jangan dulu dipotong. Nah, jadi ketika itu Yesus sedang berkata kepada muridnya bahwasanya, ya kan, nanti akan datang orang yang menyamar jadi domba, sesungguhnya dia itu adalah serigala, ya kan. Nah, sekarang kita coba kupas siapa yang menyamar jadi domba ini. Terus yang kedua kita coba lanjut ke ayat 20-nya, ya kan. Karena kan di ayat 16, 17, 18 itu membahas tentang buah-buahnya, ya kan, tentang pohonnya. Nah, kita bahas ke intinya ayat 21. 21 di situ dikatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku atau menyuruh aku Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan orang yang mengikuti kehendak Bapakku. Oke? Betul Jadi sekali, bukan betul. yang memanggil Yesus Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, tapi akan memanggil mengikuti kehendak Bapaknya. Nah, poin ketiga di situ. Itu pun ada nanti. Tunggu. Ya, Bang, Ya, sama-sama. tenang. Nanti Poin kita ketiga. buka aja ya, nubuatan Abu. Iya, tenang. Poin ketiga. Tidak di hari itu banyak orang akan datang dan mengatakan, bukankah aku bernubuat dengan namamu? Siapa itu? Ya kan, yang bernubuat dengan nama Yesus. Ya, betul Memanggil sekali. mengusir setan dengan nama Yesus, siapa itu? Dan mujizat dengan nama Yesus, siapa itu? Coba. Nah, saat Betul. Yesus akan putus nyala daripada Itu nubuatan coba akan siapa terjadi. Iya, ini betul. siapa? Mau orang Islam, Apanya Umat siapa? Islam atau Apa? Islam? kita menyebut nama Yesus. Umat Islam atau Kristen itu sementara gini. Yesus tidak membawa ajaran Kamu Kristen. diam dulu, ya ampun Tuhanku. Ya, silakan jelaskan. Kok silakan. berhenti? Itu Yesus bilang pada saat itu aku mengatakan aku tidak mengenal, gitu kan? Tidak mengenal mereka kan Betul Yesus sekali. bilang. Iya, Ya, sementara karena- Yesus bukan orang Kristen, ya.
Karena orang-orang itu kan orang-orang itu orang-orang itu mereka itu bukan pengikut Yesus, tapi mereka selalu bernubuat, selalu itu loh, kayak menyembuhkan Nambah orang sis, dalam saya nama nambah dikit Yesus ya. gitu loh. Kita mungkin gini ya, nambah sedikit. Kita ikutin cara pikirnya ya. Saya nambahin aja ya, sis. Jadi di sini di ayat ini, sewaktu Yesus berta mengajarkan kepada para murid-murid dan para orang-orang di sekitar sana, Tuhan mengambil gambaran perumpamaan ada 2 ekor hewan ini yang Tuhan ambil. Satu, Tuhan ambil hewan itu adalah domba. Itu untuk melambangkan sebenarnya yang hewan yang baik itu. Satu lagi adalah serigala, yaitu hewan yang buas itu. Jadi kira-kira katanya gini loh, kalau saya mau analogikan, jangan seakan-akan kamu melihat dia domba padahal dia itu serigala. Jangan engkau melihat dia itu seperti hewan yang baik padahal dia itu hewan yang ganas, yang membinasakan. Ayat 16, dari anaknya lah kamu mengenal dia, karena anak domba pasti beranak domba, anak serigala pasti beranak serigala. Gak mungkin anak domba beranak serigala. Jadi artinya domba tetap menghasilkan domba, serigala tetap menghasilkan serigala. Ayat 17, kira-kira di sini perumpamaannya sebenarnya dengan gampang aja. Di sini cuma hanya 2 hewan yang dibawa dalam pengajaran itu, domba dan serigala, gitu loh. Biar kamu Iya, tahu. tapi permasalahannya yang Dengar jadi dulu, penentang Fandi. Yesus ini yang mana? Dari Islam atau Kristen? Ya kan? Ya, Salam pada bang, Dia Pak. menyamar jadi domba itu. Salam bang, salam bang. Salam bang. Iya, satu-satu ya bang. Fandi. Kata kuncinya. Iya. Yesus kan bukan Kristen juga. Yang mengaku jadi domba siapa? Yang Nyamar pernah Yesus Yahudi. Di mana mengaku pengikut Yesus? Menyamar itu kamu ngerti nggak? Menyamar. Yang menyamar itu yang mengaku sebagai pengikut Yesus padahal bukan. Iya, padahal bukan. Seperti Iya. itu Nah, yang sekarang bertanya, dimaksud. Kristen itu pengikut Yesus bukan? Arti Kristen itu artinya pengikut Kristus loh, ya ampun. Iya, itu terjadi di Antioquia. Aku paham Kristen itu. Terus ngapain lu nanya? Nyamar Oke. membawa ajaran-ajaran seperti ajarannya Oke. Kristus Tahu nggak dia menyamar? gitu. Oke, sekarang gini, Yesus membawa hukum Taurat, ya kan? Tunggu, ya aku ngerti, makanya kita bahas tentang penyamaran ini, ya kan? Di Lukas 16 pasal 17. Iya. Di Lukas 16 pasal 17, Jangan dulu Yesus kamu, bilang, jangan lari dulu ke Lukas. Kamu udah ngerti belum? enggak, supaya kita tahu siapa yang menyamar ini, gitu. Kita Siapa yang menjadi bereskan ini domba. dulu. Kamu udah bereskan ini dulu. Ini dulu kita lihat siapa nabi-nabi palsu itu. Yang menyamar itu siapa Nah, Yesus bukan Kristen loh. Yesus bukan Kristen, oke. Yang menyamar jadi domba, yang dia adalah pembunuh murid Yesus siapa? Ini orang ini nggak ngerti apa-apa kok. Yesus bukan Kristen. Enggak, domba ini adalah hewan yang buas sama Iya membinasakan. loh. Nah, yang menjadi pembunuh murid Yesus siapa? Nabi-nabi palsu. Kasih pemahaman aja. Nabi-nabi Kamu palsu. harus berbahasa Indonesia yang baik dulu kamu. Iya, Paulus pun Bahasa nabi Indonesia. loh. Paulus Ya. pun nabi. Nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini Iya, menyamar. Paulus orang Farisi Fandi. yang Fandi. murtad menjadi Kristen. Fandi. Iya, tapi Yesus bukan orang Kristen kan? Pengikut Yesus bukan orang Kristen kan? Orang Kristen itu pengikut Kristus. Arti dari Kristen itu Kristen pengikut itu Kristus. terjadi di Antioquia. Iya, Sementara Yesus itu arti. ada di Israel. Bodoh ini orang. Bodoh turunin. Iya, karena saking menyamarnya, makanya disebut Kristen. Bukan menyamar Gitu itu ya. namanya, bro. Menyamar Dia- itu dia pengajarannya seolah-olah gitu. Turunin aja Oke. bang, turunin aja, ini orang nggak bisa bahasa Indonesia juga. Jangan gitu dong. Kita kan diskusi di Saya sini. pakai Jangan bahasa diskusi di Indonesia. sini. Yang nabi-nabi palsu Saya- itu, coba bang ada bang di mana sih santai. Aku nggak ngerti kata nyamar loh. Enggak, teman-teman. Kepala
Lasora. Iya, aku ngerti. Saya pakai kata-kata yang satu lagi Pak Lasora kepada dia teman-teman. Sebentar ya, kamu baca baik-baik ya, Fandi ya. Baca baik-baik dan dengar Iya, baik-baik. Di ayat 15 dulu ya kita bahas ya. Ayat 15 ya. Iya. Oke, siap. Terhadap nabi-nabi asli yang datang kepadamu seperti domba. Tetapi di sini berbicara terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi bedain ya. Waktu nabi-nabi Iya, asli, menyamar jadi. nabi-nabi asli itu datang kepadamu, dia datang seperti domba. Tetapi nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, dia menyamar seperti domba. Lanjut teman-teman. Iya, sesungguhnya dia adalah serigala. Nah, serigala itu adalah hewan buas. Iya, yang awal yang membunuh murid Yesus itu siapa? Paulus kan? Paulus. Ya kan? Gini. Paulus itu orang Kristen, jadi nggak nyamar-nyamar lagi. Tapi Yesus bukan Memang Kristen, dia bukan itu orang masalahnya Kristen. loh. Dulu memang dia bukan, terus dipilih gitu loh bang. Dia itu dulu bukan pengikut Kristus. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya, maksudnya gini, iya Paulus orang Kristen, tapi dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu masalahnya, Bang. Sesuai bang. Di mana gak sesuainya? Oke, nggak sesuai. Aku kasih contoh ya. Contoh. Dia ini belum Di bisa Lukas berbahasa 16 Indonesia. pasal 17. Nggak ngerti dia. Ya. Turunin Iya, aja, ini tapi dia berbahasa contoh. Indonesia. Pasal Kamu 16 di Lukas pasal Lukas 16 pasal 17. Kamu tinggal di mana? Ngapain? Di- Lari-lari. Di situ Yesus katakan tidak lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu lenyap, ya kan? Hilang, ya kan? Atau terhapus. Ya. Yesus bilang, ya, santai-santai, Bu, santai. Diam dulu. Diam. Gak apa-apa Diam Kak. dulu. Tunggu. Kamu tadi aja belum mengerti kata menyamar aja belum mengerti. Kamu santai. udah lari-lari Paulus kayak Taurat mengatakan kamu. di Galatia 2:15. Diam dulu. Matinya Yesus Diam dulu. Kamu tadi kata nyamar aja belum mengerti. Kamu kata nyamar aja belum mengerti. Kamu lari ke hukum Taurat. Ini beda nggak Kamu pengajarannya? tahu tadi maksudnya itu. Jangan kemana-mana. Makanya kamu loncat-loncat kayak kodok. Hmm. Iya betul. Belum ada yang ngomong yang tadi disuruh diem pada diem semua. Jadi Jawablah Paulus, siapa engkau Tuhan? Itu kata Paulus. Dan di mana kalau kata Yesus masih hadir di dunia ini? Ada nggak? Jangan kau rubah-rubah dong. Kau gimana sih? Ngaco kau.
Iya, betul. Lukas yang nulis. Lukas yang nulis. Bisa Pak Rasul. Enggak. Biar kamu ngerti. Lukas. Aku udah tahu Lukas. Memang semua Islam pun tahu. Dia tidak bisa. itu pengakuan Paulus sama Lukas dan Paulus ini besti Dengarkan gitu. dulu ya Fandi, lo mau jadi pintar gak? Makanya biar gak kau sesat kau, dengerin lah. Iya, atau Ya, cara bertanya pun udah salah loh. Iya, nggak ada saksinya, itu ngarang sendiri. Emang yang Juga konfirmasi ngaku diri Paulus itu nabi. siapa? Padahal Pengakuan Paulus saja. satu lah Fandi, kau turun dulu lah. Yang Enggak, yang ngaku itu diri pengakuan nabi, tapi Paulus. sesungguhnya bukan nabi. Bahasa Arab ini. Siapa nih pakai bahasa Arab nih? Semua ngomong. Silakan kau bahasa Arab. Nah, kenapa itu? Kamu aja yang nggak ngerti. Dengar dulu Bang, dengar dulu Bang Nasroha. Kau tuh Kitab mau kami itu berbeda nggak loh. ada diturunkan gitu, nggak ada loh. Itu di Masuk aja. Islam aja. Cara Kamu jangan salah baca- paham. Cara Tidak ada bacanya kata juga diturunkan. salah loh, teman-teman. Sebentar. Nggak ya, ada sebentar. diturunkan kayak melayang-layang dari langit, itu nggak ada. Teman-teman, cara dengarin dulu. Turun, kau turun. Dengar. Dia tidak mau dengar. Kau mau ngomong Bang, sendiri. turunin aja. Kenapa? Jangan, nggak apa-apa. Dengerin. Pak Lasora, sebentar. Saya nambah dikit. Sebentar. Sebentar, saya nambah dikit. Bentar, Saya biar nambah dikit. ditangkapin. Dikit aja. Gini. Dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Sebentar Pak Lasora. Sebentar Pak Lasora. Sebentar. Gini, sebentar. Silakan. Tadi seakan-akan dia berkata sewaktu Paulus itu mendengar suara itu dia tahu Tuhan, kan gitu? Sebentar, makanya kamu dengar dulu. Kamu dengar Orang dulu, kamu jelasin baca. dengar. Ya ampun Tuhan. Turun Kamu aja Bang, dengar. dia nggak butuh jawaban. Dia nggak butuh jawaban. Turun aja. Turun Dia aja ini. nggak tahu sebagai seorang Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia membaca aja dia nggak tahu. Di situ dituliskan, waktu Paulus berkata, siapakah engkau? Koma. Tuhan, dia nggak tahu suara itu siapa yang berbicara. Dengar dulu. Kamu baca ada koma nggak? Coba, kamu baca. Kok jadi kamu yang Kok nilai-nilai? jadi satu. Sebentar, kamu dengar dulu. Sebentar, kamu dengar dulu. Sebentar, Orang kamu mau dengar. nyesatin orang juga Ya, ini. sebentar. Kau udah buku Dia sesat. ya Kalau pakai kau punya buku dalil. kesesatan, jangan kau bawa Ya. kitab lagi, kau sesatin lagi. Ya. Dasar gabrus lo. Nggak, jangan ke Yohanes dulu. Selesaikan kisah para rasul ini dulu. Sebentar, kamu jangan lompat. Dulu. Dengar.
kamu baca, ya, cara bacanya aja dia udah salah. Cara bacanya aja. Tuh orang kalau dia tidak butuh jawaban turunin aja kalau dia tidak butuh jawaban turunin dia kan tidak butuh jawaban. Bukan Turunin. Bang, Bukan tergoncang. Percuma hadapi orang bodoh kayak kamu.